Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Hari ini kita jumpa lagi di acara Obsesi Lu, kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman, yaitu obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yaitu dari adik-adik pengurus OSIS SMK 1 Lubuk Sekaping. Bagaimana kita nanti akan bincang-bincang dengan adik-adik ini terkait bagaimana sih harapan dia atau tantangan yang mungkin dihadapi nanti ketika pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024. Tapi yang paling penting itu bagaimana aktivitas OSISnya ya di sekolahnya masing-masing. Baik, sebelum kita mulai obrolan ini, silahkan dulu mungkin adik-adik akan menyapa sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Silahkan adik-adik ya, perkenalkan dirinya, mungkin dimulai dari siapa dulu, silahkan. Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. Jabatan saya di OSIS yaitu Ketua OSIS. Kami dari SMK Negeri 1 Lubuk Sekaping. Perkenalkan nama saya Fitra Saleh. Di OSIS jabatan saya adalah sebagai anggota di bidang sesi kesenian. Perkenalkan nama saya Syaifinda Tisawafika. Saya di OSIS berada di sesi Budi Pekerti. Oke, itu tadi sahabat Bawaslu perkenalan dari adik-adik. Kalau di SMK itu ada jurusannya ya? Udah, ini pada umumnya kelas berapa ini adik-adik OSIS? Oh, baik, kami yang di sini terdiri dari tiga jurusan, dan masing-masing kelas ada kelas 11 dan kelas 10, 2 orang dari kelas 10 dan 1 dari kelas 11 yaitu saya. Sebelumnya saya dari jurusan pemasaran dan rekan saya Fitrah dari DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Oh iya. Ada yang satu lagi? Dan saya dari PPLG atau perangkat lunak. Baik sahabat Bawaslu, itu tadi perkenalan dari adik-adik kita dari SMK 1 Lubuk Sekaping. Oh iya, kakak tadi hampir lupa ya, di SMK itu ada pembagian jurusan ya, dan boleh kita ketahui adik-adik ini jurusan mana saja? Baik sahabat Bawaslu, di sini kami bertiga memiliki tingkat kelas yang berbeda. Saya sendiri dari kelas 10 DPIB, dan samping saya adalah ketua OSIS itu berada di kelas 11 pemasaran, dan sedangkan Tisa ini adalah kelas 10 RPL 2. Oke, itu tadi pembagian jurusannya ya, berarti tidak satu jurusan ya, beda-beda jurusan. Adik yang bernama Fauzi itu ketua OSIS, yang Fitra anggota OSIS, dan Tisha juga anggota OSIS. Oke, baik sahabat Bawaslu, kita ingin tahu ini bagaimana sih aktivitas adik-adik ini di sekolah. Sebelumnya adik-adik sekolah karena kondisi pandemi itu masih Zoom ya, di sekolah di rumah. Hari ini sudah mulai tatap muka. Bagaimana sih yang dirasakan ketika kemarin itu sekolahnya via Zoom, semua aktivitas itu di rumah gitu. Bagaimana rasanya yang adik-adik rasakan itu? Jujur waktu pandemi ini rasanya sangat tidak efektif sekali. Di saat pandemi ini juga rasa malas belajar itu semakin meningkat juga, apalagi kalau di rumah itu biasanya orang tua minta kita untuk bantu dia kerja mungkin, apalagi kalau orang tuanya petani itu diminta untuk bantu ke sawah lah, atau bantu pekerjaan orang tua membersihkan rumah. Jadi ada juga kesempatan untuk bermain lebih banyak, sehingga belajar itu rasanya tidak penting dan Fokus lagi ya? Tidak fokus lagi. Baik, berarti Fitra lebih tidak fokus ya kalau Zoom itu waktunya lebih banyak untuk bermain, terus kita tidak harus bangun pagi karena kita mengikuti Zoom. Kalau Fauzi itu seperti apa yang dirasakan? Kalau menurut saya pribadi mungkin sependapat dengan Fitrah. Generasi kami mungkin banyak kekurangan atau tidak terfokus dengan pembelajaran karena itu via Zoom atau daring. Gurunya pun maksudnya materinya tidak kurang masuk dengan akal pikiran. Ya, karena kita tidak berintegrasi langsung ya dengan guru, sedangkan sudah tatap muka juga sudah sangat susah, apalagi dengan Zoom ya. Baik, hari ini adik-adik semua sudah mulai tatap muka sekolah. Sudah sejak kapan itu mulai tatap muka? Berapa bulan ya? Ini udah semester 2. Alhamdulillah kami telah tatap muka selama 2 semester. 2 semester.
Berarti sudah mulai lagi ya tatap muka. Apa sih yang dirindukan waktu saat Zoom ketika hari ini sudah tatap muka? Kegiatan di sekolah yang sangat kita rindukan itu seperti apa? Seperti contohnya kan kalau di Zoom kita tidak bisa interaksi dengan teman, tidak bisa ngumpul-ngumpul. Kalau udah tatap muka sudah bisa ngumpul-ngumpul. Seperti apa sih? Kalau hal yang dirindukan waktu tatap muka, saya sendiri kalau tatap muka lebih rindu ke guru yang mengajar sih. Bagus itu, rindu ke guru yang mengajar. Berarti ada rasa cinta ke gurunya. Ketika kita mencintai guru, berarti kita mencintai pelajarannya ya. Betul, bagus sekali itu. Baik, hari ini sudah tatap muka 100%. Berarti sudah masuknya dari jam berapa itu? Kita masuknya jam 7:20. Pulangnya nanti kalau untuk kelas 11 itu biasanya pulangnya jam 3:04. Kalau untuk kelas 10 biasanya pulang jam 14:30 atau jam setengah 3. Berarti waktu adik-adik semua tidak ada lagi untuk main ya? Udah fokus ke belajar, bagus itu. Emang harusnya seperti itu ya, tapi semoga kondisi pandemi ini cepat berlalu dan kita adik-adik semua bisa selalu tatap muka dan tidak ada lagi kegiatan sekolah Zoom atau dirumahkan ya, harapan kita ya. Baik adik-adik, hari ini kalau dari kegiatan OSIS, hari ini apa sih kegiatan atau agenda OSIS yang dilakukan di SMK 1 Lubuk Sekaping? Baik, sebelumnya kami telah meluncurkan kegiatan yaitu acara LDK, latihan dasar kepemimpinan untuk seluruh OSIS supaya dapat bijak, disiplin, dan lain sebagainya. Dan untuk kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita kan sedang di dalam berduka karena melampah Pasbar dan sekitarnya mengalami bencana. Kami sudah terjun langsung ke jalan untuk memungut sumbangan dan kami menyediakan posko di SMK Negeri 1 Lubuk Sekaping bagi seluruh masyarakat SMK untuk dapat berpartisipasi menyumbangkan semuanya, baik itu dari pakaian, uang, dan lain sebagainya. Bagus sekali berarti ya, OSISnya hari ini sudah mulai peduli ke bencana yang saat ini menimpa Kabupaten Pasaman, yaitu telah terjadi gempa yang pusatnya itu di Pasaman Barat, tapi dampaknya itu adalah Pasaman dan Pasaman Barat kita lihat hari ini ya. Selain kegiatan itu apa lagi kegiatan di OSIS yang ada dilakukan hari ini? Kegiatan kami biasanya itu per minggu ada mengadakan rapat. Rapat ini biasanya kami membahas apa saja yang akan kami lakukan ke depannya atau melihat acara apa saja yang telah kami lakukan. Kami lihat kembali apa kekurangannya atau apa kelebihannya. Setelah itu dalam rapat tersebut juga kami, apalagi sekarang kan kelas 12 itu udah mau tamat, jadi kami sedang merencanakan bagaimana perpisahan kelas 12 nanti. Dan setelah itu kami juga berusaha akan mengadakan yang namanya Semar SMK, mengadakan acara besar di SMK. Kali ya kegiatan OSISnya ada perencanaannya, ada evaluasinya, dan bagaimana juga nanti dia akan melakukan perpisahan ya dengan adik kakak-kakak kelas di kelas 3 karena mau ujian akhir dan mungkin lanjut ke dunia perkuliahan ya. Oke, tadi Kakak Fauzi menyinggung terkait bencana yang menimpa Pasaman. Kalau dari pihak OSIS SMK atau SMK itu sendiri sudah berapa kali terjun ke lapangan mungkin untuk apakah dalam menyalurkan bantuan atau seperti apa ke Malampah? Baik, kami sudah pergi ke Malampah itu masih satu trip dan kami rencananya hari Selasa besok akan pergi lagi untuk menggalang dana untuk masyarakat yang ada di Malampah atau rekan-rekan kami yang ada di Malampah. Oke. Mungkin ya hari ini kita sama-sama berdoa ya, semoga masyarakat kita yang ditimpa musibah diberi ketabahan dalam menghadapi musibah kali ini, dan apa yang telah hilang semoga diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, ini sedikit menyinggung terkait kepemiluan ini. Tadi ada Bawaslu ya ke SMK? Iya. Ngapain tuh Bawaslu ke SMK tadi? Tadi pagi tepatnya waktu upacara bendera, pihak Bawaslu sendiri menjadi pembina, memberikan beberapa informasi umum mengenai apa itu Bawaslu dan
apa itu Bawaslu kepada seluruh seluruh siswa di SMK 1 Lubuk Sekap ini. Ada sosialisasi ya sahabat Bawaslu tadi kebetulan Bawaslu Kabupaten Pasaman menjadi pembina upacara ya di SMK 1 Lubuk Sekaping, memberikan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif, bagaimana peran pemilih pemula nanti ketika pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024 ya. Bagaimana tadi itu dari yang sebelumnya mungkin belum tahu sebelumnya apa itu Bawaslu, kan bagaimana tugas Bawaslu, hari ini tadi sudah ikut sosialisasi dari Bawaslu gitu. Apa yang dirasakan adik-adik hari ini? Jujur saya pribadi waktu pihak Bawaslu datang ke SMK itu saya merasa senang dan agak terkejut juga, soalnya kan saya nggak nyangka nih umur saya udah mau bentar lagi udah mau 17 tahun. Iya, udah mau mencoblos gitu ya, memilih di 2024 rasanya tuh kayak cepat banget gitu, cepat kali sudah merasa cepat dewasa gitu. Jujur saya senang sekali karena diberikan beberapa penjelasan umum gitu kepada kami, apalagi kan bentar lagi mungkin 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi kami akan melaksanakan pemilu ini. Jujur saya sangat excited. Ya, berarti bertambah lah ya pengertiannya terkait kepemiluan yang sebelumnya tidak pernah di Pilkada 2015 itu baru orang tuanya saja. Kalau Pilkada 2015 kemarin itu sudah ikut melihat atau hanya sekedar mendengar aja isu pemilu, adik-adik seperti apa tuh? Kalau saya sih ikut melihat dan saya juga mendengarkan isu-isunya, katanya ada yang tidak jujur lah dalam pemilu. Katanya masa sih yang menang ini, padahal kan yang banyaknya milih yang ini, kenapa yang menang yang ini gitu. Terus ketika ada isu seperti itu, apa yang kita rasakan? Yang adik rasakan itu? Apa rasanya inginnya saya seperti inilah gitu. Jujur saya waktu itu saya ingin waktu saya mencoblos nanti saya jujur lah gitu. Saya harus milih dulu matang-matang siapa yang mau dipilih gitu. Oh iya, menjadi pemilih cerdas Surati ya. Kita lihat dulu rekam jejaknya. Berarti kita tidak memilih karena si Anu pilihan orang tua saya, si B ini karena kasih saya uang, bukan seperti itu ya. Bagus sekali itu. Nah, itu yang kita harapkan ya dari pemilih pemula yang kritis dan cerdas. Baik, untuk hari kemarin belum ikut, baru hanya sekedar melihat dan mendengarkan isu-isu terkait pemilu gitu. Sedangkan di 2024 itu sudah menggunakan hak suaranya. Untuk menggunakan hak suara itu ada syarat-syaratnya ya, sudah 17 tahun dan iya, memiliki KTP elektronik. Hari ini adik-adik sudah memiliki KTP elektronik yang 17 tahun lah dulu. Belum. Oh, belum ya. Berarti harus sesegera mungkin mengurus untuk mendapatkan KTP. Siap. Oke, sip. Berarti harus segera ya melakukan perekaman KTP nanti di Disduk Capil, kan bisa. Ini asalnya dari mana saja? Kalau saya itu asalnya dari Padang Lugung Tapus. Oh, Tapus. Yang satu lagi. Kalau saya berasal dari Pasar Lubuk Sekaping. Lubuk Sekaping. Oh, Kodim. Berarti tinggal datang ke Disduk Capil saja ya untuk melakukan perekaman, dan biasanya juga ketika kita tidak sempat ke Disduk Capil, itu Disduk Capil nanti ada itu datang ke sekolah-sekolah melakukan perekaman. Kalau nanti Disduk Capil datang ke sekolah adik-adik melakukan perekaman, kan bisa tuh perekaman KTP dan sudah bisa ikut milih nanti di 2024. Oke, sahabat Bawaslu, kita orek lagi nih. Bagaimana sih excitednya adik-adik ini menghadapi 2024 nanti? Coba dari Kak siapa dulu nih? Kak Fitra atau Fauzi? Silakan. Bagaimana sih excitednya menghadapi 2024? Saya harus seperti ini dan saya inginnya seperti ini gitu. Saya berkeinginan untuk saya pribadi memilih orang yang tepat sesuai dengan semisalnya mereka belum atau bapak-bapaknya belum pernah menjabat. Saya ingin melihat visi dan misinya, moto organisasinya seperti apa, semisalnya cocok dengan saya, dan itu memang diinginkan saya memilih bapak tersebut. Berarti mau lihat rekam jejaknya ketika sudah pernah duduk, ketika belum pernah duduk itu lihat visi misinya untuk Kabupaten Pasaman. Apa yang bisa dia buat untuk Kabupaten Pasaman, bagus sekali. Kalau siapa?
Fitra seperti apa? Kalau saya pribadi ya, harapan saya mungkin waktu 2024 nanti di saat saya memilih itu, pada saat itu saya benar jujur untuk memilih gitu. Tidak ada paksaan dari orang lain, karena pemilu itu tidak ada paksaan. Pemilu itu untuk masa depan negara ini ya, jadi benar harus dilihat siapa yang kita pilih. Kita lihat mungkin daftar riwayat hidupnya, atau dia orang yang bagaimana, apakah dia orang yang pernah terjun ke lapangan atau memberikan kampanye langsung gitu. Bagus sekali, karena ya untuk memilih itu ada kan suara kita yang kita berikan ketika itu memilih di DPR, berarti dialah yang nanti mewakili kita untuk menyuarakan hati kita sebagai rakyat, apalagi adik-adik ini kan. Berarti kita harus orang yang tepat lah, yang suaranya kita berikan pada orang yang tepat menurut adik-adik. Bagus sekali. Baik adik-adik dari SMK 1 Lubuk Skaping, mungkin siang ini itu terkait pembicaraan kita pada hari ini. Kakak minta lah closing statement dari adik-adik bertiga, harapannya apakah itu untuk Bawaslu, apakah itu untuk pemilihan ke depannya. Silakan. Mungkin dimulai dari Kak Fauzi dulu. Harapan saya pribadi mungkin tidak ada yang namanya tidak adil, tidak ada yang namanya kecurangan dalam pemilihan, dan benar-benar rakyat itu memilih dengan hasil pribadi dari hatinya, dan kami menuntut kebijakan Bapak setelah kami memilih. Lanjut. Harapan saya untuk pemilu 2024 nanti, semua yang melaksanakan pemilu ini bisa melaksanakan pemilu dengan jujur ya, dengan adil juga, tidak ada paksaan atau tidak ada kecurangan. Kalau untuk Bawaslu sendiri, mudah-mudahan tahun 2024 atau mulai dari sekarang ya, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, atau mungkin benar-benar kami percaya kepada pihak Bawaslu bahwa Bawaslu itu pasti jujur dalam melaksanakan tugasnya. Mantap. Saya berharap di tahun 2024 tidak akan ada lagi isu-isu seperti yang terjadi di pemilu sebelumnya. Saya juga berharap Bawaslu lebih sering bersosialisasi ke masyarakat agar semua masyarakat itu mau mengikuti pemilu dan pilkada secara jujur dan mengikuti peraturan yang ada. Saya juga ingin semoga pemimpin selanjutnya adalah pemimpin yang amanah dan pemimpin yang sudah diharapkan oleh masyarakat. Oke sahabat Bawaslu, bagus sekali harapan dari adik-adik semua ini. Bagaimana nanti Bawaslu gencar melakukan sosialisasi mulai dari sekarang untuk pelaksanaan tahapan pemilu 2024 agar partisipasi masyarakat nanti dalam pemilu tetap meningkat. Serta bagaimana yang diharapkan adik-adik ini sangat bagus sekali, itu semoga lahir pemimpin yang amanah ya, yang bisa menyuarakan suara rakyat itu sendiri yang baik dan membawa kemajuan untuk Kabupaten Pasaman itu sendiri. Oke sahabat Bawaslu, sekian mungkin bincang-bincang kita pada hari ini dengan OSIS SMK 1 Lubuk Skaping. Semoga di lain waktu kita dikunjungi lagi oleh adik-adik ganteng dan cantik-cantik ini untuk berbincang-bincang terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depannya. Sekian dari kami, saya sudahi. Dawangan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.